Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saskia. Saya dari kelas 1B Kebidanan Politekes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil. Pertama, kebutuhan fisik pada ibu hamil. Kebutuhan fisik ibu hamil yang harus dipenuhi tidak sama dengan ketika sebelum hamil, karena ibu hamil harus memenuhi untuk pertumbuhan janin, plasenta, maupun dirinya sendiri. Salah satu kebutuhan fisik ibu hamil yaitu mobilitas. Apa itu mobilisasi? Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, teratur, dan mempunyai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Manfaat mobilisasi adalah sirkulasi darah menjadi baik, nafsu makan bertambah, pencernaan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak. Beberapa gerak tubuh yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Yang pertama, postur tubuh. Postur tubuh supaya dengan tulang belakang tetap tegak. Yang kedua, mengangkat beban dan mengambil barang. Mengangkat beban dan mengambil barang tidak boleh sambil membungkuk. Tulang belakang harus tetap tegak. Kaki sebelah kanan maju satu langkah, ambil barang, kemudian berdiri dengan punggung tetap tegak. Ketika mengangkat beban, hendaknya dibawa dengan kedua tangan, jangan dengan satu tangan, sehingga menjadi posisi berdiri tidak seimbang, menyebabkan posisi tulang belakang bengkok dan tidak tegak. Yang ketiga, bangun dari posisi berbaring. Ibu hamil sebaiknya tidak bangun tidur dengan langsung dan cepat, tapi dengan pelan-pelan. Karena ibu hamil tidak boleh ada gerakan yang menghentak sehingga mengagetkan janin. Kalau akan bangun dari posisi baring, geser terlebih dahulu ke tepi tempat tidur. Tekuk lutut, kemudian miring. Kalau mau miring ke kiri. Kemudian, dengan perlahan, bangun dengan menahan tubuh dengan kedua tangan sambil menurunkan kedua kaki secara perlahan. Jaga posisi duduk beberapa saat, baru berdiri. Yang keempat, berjalan. Pada saat berjalan, ibu hamil sebaiknya memakai sepatu atau sandal harus terasa pas, enak, dan nyaman. Sepatu yang bertumit tinggi dan berujung lancip tidak baik bagi kaki, khususnya pada ibu hamil, ketika stabilitas tubuh terganggu dan edema kaki sering terjadi. Dan juga sepatu yang alasnya licin atau berpaku, bukan sepatu yang aman untuk ibu hamil. Yang kelima, berbaring. Dengan semakin membesarnya perut, maka posisi berbaring terlentang semakin tidak nyaman. Posisi berbaring terlentang tidak dianjurkan pada ibu hamil karena dapat menekan pembuluh darah yang sangat penting yaitu vena cava inferior, sehingga mengganggu oksigenasi dari ibu ke janin. Jadi, sebaiknya ibu hamil membiasakan berbaring dengan posisi berbaring ke kiri sehingga sampai hamil besar sudah terbiasa. Untuk memberikan kenyamanan, maka letakkan guling di antara kedua kaki sambil kaki di atas ditekuk dan kaki bawah lurus. 2. Kebutuhan psikologis pada ibu hamil. Kebutuhan psikologis pada ibu hamil, yang pertama, support dari keluarga pada ibu hamil. Support dari keluarga pada ibu hamil ada dua. Yang pertama, dukungan dari suami. Dukungan dari suami sangat penting bagi ibu hamil. Suami adalah orang yang terdekat dari istri. Dukungan dari suami selama hamil sangat diperlukan untuk kesiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Dukungan suami yang dibutuhkan istri yang sedang hamil
Di antaranya, yang pertama, suami sangat mendambakan bayi yang dikandung istrinya. Yang kedua, suami sangat merasa senang mendapat keturunan. Yang ketiga, suami menunjukkan kebahagiaan pada kehamilan istrinya. Dan yang keempat, suami memperhatikan kesehatan istrinya. Yang kedua, ada dukungan dari keluarga. Kehamilan merupakan peristiwa penting yang menuntut peran dari seluruh anggota keluarga. Penerimaan anggota baru tergantung dari seluruh anggota keluarga, tidak hanya dari suami saja. Misalnya, upacara adat istiadat. Upacara adat istiadat yang tidak mengganggu kehamilan juga mempunyai arti sendiri bagi sebagian ibu hamil, sehingga hal ini tidak boleh diabaikan. Yang kedua, support dari tenaga kesehatan pada ibu hamil. Tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu hamil adalah bidan, karena bidan merupakan tenaga kesehatan dari lini terdepan yang mempunyai tugas untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, termasuk ibu hamil. Dukungan dari bidan yang perlu dilakukan pada ibu hamil yang pertama, bidan melayani ibu dengan baik dan ramah. Yang kedua, bidan menjalani hubungan yang baik dan saling percaya. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada ibu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas. Yang keempat, bidan meyakinkan bahwa ibu akan melalui kehamilan dengan baik. Yang ketiga, tahan dan aman selama kehamilan. Ibu hamil membutuhkan perasaan yang aman, nyaman, yang dapat dari diri sendiri dan orang sekitar. Untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, maka ibu hamil sendiri harus dapat menerima kehamilan dengan senang hati. Untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, dapat dilakukan relaksasi atau dukungan dari orang terdekat. Yang keempat, persiapan menjadi orang tua. Pasangan yang menanti anggota baru dalam keluarga, yaitu datangnya seorang bayi, adalah merupakan tanggung jawab besar. Bagi seorang ayah, merupakan beban besar dari segi biaya, termasuk biaya kehamilan, persalinan, perawatan yang diperlukan ibu dan bayinya, kebutuhan tambahan setelah anaknya lahir. Semua ini harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Di samping itu, juga perlu persiapan psikologis untuk merawat bayinya dan anak yang sebelumnya atau sibling. Ibu yang sedang hamil juga harus sudah mempersiapkan diri menjadi ibu karena akan bertambah tugas dan tanggung jawabnya karena kehadiran bayinya. Mungkin ibu akan lebih repot dalam menjaga bayinya, akan kurang tidur, kurang waktu merawat tubuhnya, tidak dapat bekerja seperti biasanya, kurang waktu untuk berekreasi, dan sebagainya. Jika ibu tidak senang dengan hati melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, maka dapat menimbulkan stres dan kemungkinan akan menderita postpartum blues pada saat persalinan. Yang kelima, persiapan sibling. Kehadiran seorang adik baru dalam rumah dapat menyebabkan perasaan cemburu dan merasa adik adalah saingannya atau rival sibling. Untuk mencegah itu, maka sejak hamil calon kakak harus sudah disiapkan dengan baik untuk menyambut kelahiran adiknya. Respon sibling dapat dipengaruhi oleh persiapan menghadapi datangnya adik, sikap orang tua, umur, lama waktu berpisah dengan orang tua, peraturan kunjungan rumah sakit, dan perhatian selama berpisah dengan ibunya. Orang tua yaitu ayah dan ibu mempunyai tugas penting terkait penyesuaian dengan saudara kandung. Yang pertama,
Orang tua harus membuat anak yang lebih tua merasa dikasihi dan diinginkan. Meskipun orang tua sibuk dan kedatangan bayi, tetap harus memperhatikan anak yang lebih tua supaya tidak merasa ada saingan. Yang kedua, mengatasi rasa bersalah yang timbul dari pemikiran bahwa anak yang lebih tua mendapat perhatian dan waktu yang kurang. Yang ketiga, mengembangkan rasa percaya diri bahwa mereka mampu mengasuh lebih dari satu anak. Yang keempat, menyesuaikan waktu dan ruang untuk menampung bayi baru yang akan lahir. Yang kelima, memantau perlakuan anak yang lebih tua terhadap bayi yang baru lahir. Sekian penyampaian saya mengenai kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.